Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa auladi wa azwaji wa dhurriyyatihi alaihimus salatu wassalamu al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لجميع الصحابة والتابعين والمسلمين وحافظين وحافظ القرآن وجميع الطريقات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نجم الأولياء والمجتبى والنقبى وأبدل الأخوص وخصوصا إلى سلطان الرياش عبد القادر الجيلاني قدسه الله سره عليهم الصلاة والسلام والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن موسى الشعراني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dumateng yang suka kula panjenengan sedaya ingkang sampun almarhumah lan termasuk dzurriyyatipun عليهم الصلاة والسلام والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita lanjutkan pembahasan terkait kalian inggih menika perilaku para wali, perilaku atau amaliyah para auliya Allah. Dan kemarin sudah kita singgung sebagian daripada pengamalan dan ciri-ciri para wali. Berikutnya dawuhipun nggih menika Syekh Asy-Sya'rani wala tatruk qiyamal laili fa innahu nurun lil mu'min yawmal qiyamati yas'a min bayni yadayhi wa min khalfihi wa fi kalamihi man tala وقوفه بين يدي الله تعالى في ظلمات في ظلال ثبت الله تعالى قدميه على صراط يوم تزلزل الأقدام ولا تترك ولا تترك lan ojo tinggal sapa sira tinggal qiyamal laili ing salat ana ing mangsa bengi. Tegese ciri-ciri wali nika dawuhipun para asfiya ahli sufi
tidak boleh meninggalkan salah satu pengamalan, yaitu qiyamul lail, artinya sholat malam. Ya, qiyamul lail ini bisa dinamakan dengan sholatul lail, sholat malam. Qiyamul lail juga bisa dinamakan sholatul fi jawfil lail, sholat pada tengah malam. Qiyamul lail di dalamnya juga terdapat sholatul tahajjudi atau sholat tahajud. Sehingga qiyamul lail terdapat beberapa istilah yang tercantum di dalamnya. Qiyamul lail ini dikuatkan oleh salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasun hunna alayya fariidatun wa hunna sunnatul lakum al-witru was-siwaku wa qiyamul lail. Ruwiya dan cerita apa hadis an Aisyah tinarita saking Siti Aisyah radhiyallahu muga-muga paring rahmat sapa Allah anha saking Siti Aisyah anna nabiyya stuhune karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala itu dawuh sapa Nabi dawuh Rasul salasun utawi telung perkara hunna ya telung perkara alayya tegese wajib ing atase ingsun sinten menika ingsun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fariidatun iku dadi wajib. Dados pengamalan 3. Menapa pengamalan 3 menika? Satu, al-witru was-siwaqu wa qiyamul lail. Rasul mewajibkan kepada dirinya 3 pengamalan. Yang pertama adalah al-witru, sholat witir. Yang kedua, as-siwaku, menggunakan siwak atau kayu arok. Yang ketiga yaitu qiyamul lail. Wa hunna sunnatun, wa hunna utawi salah satu sunnatun sunnah lakum kedue sira kabeh sahabat termasuk kula panjenengan sedaya generasi tabi'in mutaqaddimin mutakhirin termasuk kita sekarang ini. Sehingga hadis yang diceritakan oleh Siti Aisyah itu menandaskan bahwa sholat witir, memakai siwak dan qiyamul lail ini hukumnya wajib bagi pribadi Rasulullah SAW, akan tetapi dihukumi sunnah bagi para sahabat, periode tabi'in, tabi'ut tabi'in, mutaqaddimin, mutaakhirin termasuk kita sekarang ini. Itu. Ini juga ditandaskan dalam hadis yang lain. Salasun hunna alayya fariidatun wa hunna lakum tatawwu'un al-witru wa rak'atani duha wal fajr. Rawahu Imam Ahmad an Ibni Abbas. Pada keterangan hadis yang lain diterangkan salasun utawi telung perkara hunna iya salat alaya iku tetep ing atase ingsun, wajib ing atase ingsun fariidatun utawi kewajiban, wa gunna utawi salasa lakum kedue sira kabeh tatawun utawi hukum tatawwu utawi sunnah. Apakah 3 perkara yang wajib bagi Rasul dan sunnah bagi generasi setelah Rasul? Yang pertama al-witr wa rak'atat duha wal fajr.
yaitu al-witru sholat witir, wa raqnatal duha dan 2 rakaat sholat duha, wal fajru dan sholat fajar. Sehingga dalam hadis ini ditetapkan bahwa sholat witir, sholat duha dan sholat fajar ini merupakan hukum wajib bagi pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi bagi generasi sesudah Rasul, para sahabat tabi'in, tabi'in, mutaqaddimin, mutaakhirin, termasuk generasi sekarang ini dihukumi sunnah atau hukum. Dan sekarang bagaimana sikap kita? Kalau sholat witir, memakai siwak, qiyamul lail, sholat duha dan sholat fajar merupakan hukum wajib bagi Rasul. Kalau kita bagaimana? Apakah kita harus mengikuti sunnah Rasul yang sedemikian itu? Apakah kita boleh memilihnya? Nah, ini tergantung kepada kita sekalian. Kalau itu kita jadikan hukum yang wajib bagi kita semuanya secara pribadi, itu diperbolehkan. Akan tetapi kalau kita mengambil hukum yang bersifat sunnah atau tatawu, yaitu itu tergantung kepada kita semuanya, sehingga tergantung kepada keikhlasan kita masing-masing. Nah, itu. Pemirsa yang berbahagia, kita teruskan. Fa innahu maqastuhni qiyamul lail. Fa innahu maqastuhni qiyamul lail. Iku nurun cahaya. Iku nurun cahaya atau nur lil mukmini kedue wong mukmin yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Yas'a bakal lumaku ya an-nur, yas'a bakal lumaku ya nur min baini yadai ing dalem antarane ngarepe wong mukmin, wa min khalfihi lan ana ing burine ya mukmin. Ini hikmah daripada qiyamul lail. Nanti di akhirat kita akan diliputi, diselimuti, diikuti oleh cahaya yang akan bisa menerangi kepada kita semuanya ini ketika kita dihadapkan pada yaumil qiyamah. Mengapa hari kiamat kok perlu adanya cahaya atau nur? Nah, ini hari kiamat itu tidak bisa difungsikan apapun. Alat teknologi tidak bisa berfungsi, pakaian yang biasa digunakan tidak bisa berfungsi. Yang berfungsi adalah amal-amal kebaikan kita, salah satunya adalah qiyamul lail. Sehingga qiyamul lail nanti akan mengikuti kita, akan menyertai kita, akan memberikan pencerahan kepada kita pada hari kiamat. Oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, pengamalan qiyamul lail ini adalah sangat penting bagi kehidupan kita di dunia ini dan nanti di hari kiamat. Untuk berikutnya wa fi kalamihim lan iku tetep ing dalem dawuhe ulama thariqah atau para asfiya atau para ahli sufi. Dawuhe para asfiya man tala wuqufuhu baina yadillahi ta'ala fi dhulami
sabatallahu ta'ala qadamain ala sirati yauma tuzalzalul aqdam. Man utawi sapane wong pola lapon itu suwe apa kang suwe wukufu jumenenge wong ngadeke wong nalika nindakake qiyamul lail, nalika nindakake salat baina yadayillah ing dalem ngersani Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh nindakake fi zulami ing dalem potongan nek kono sabata mongko netapake sapa Allah Ta'ala qadamaihi ing dramak loro leman ana sirati ing atase wat yauma tuzalzalu ing dalem dina kang den goncangake apa kang den goncangake al aqdamu pira-pira dlamane sikit. Lah niki hikmah daripada qiyamul lail. Ini ada ukuran. Qiyamul lail itu sesuai dengan keikhlasannya masing-masing. Ada kalanya sekedar orang melakukan qiyamul lail dengan bacaan-bacaan yang sederhana. Artinya surat pendek. Ada kalanya yang menggunakan surat-surat yang panjang, sehingga berdiri kita melakukan qiyamul lail cukup lama, sehingga di situ ada perbedaan nilai daripada orang yang melakukan qiyamul lail. Sama-sama orang yang melakukan qiyamul lail, tapi berbeda nilainya, berbeda bobotnya. Ini telah dikisahkan dalam suatu cerita. Cerita siapa? Cerita salah seorang, yaitu ulama, para imam. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu setiap hari mengkhatamkan Al-Quran, dan setiap bulan Ramadan beliau dapat mengkhatamkan Al-Quran, yaitu setiap hari 2 kali. Sehingga dalam bulan Ramadan Imam Syafi'i itu bisa mengkhatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Dalam mengkhatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali dan selama bulan Ramadan 60 kali, ini dilakukan dalam waktu acara sholat. Sekali lagi, Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran tiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan Ramadan, dilakukan dalam keadaan beliau melakukan sholat. Sholat apa itu? Sholat sunnah. Sehingga yang dimaksud oleh kalam daripada para asfiya yaitu seperti perilaku daripada imam kita, Imam Syafi'i. Nah, ini contoh yang luar biasa tata cara ibadah daripada Imam Syafi'i. Kalau kita hitung, Al-Quran itu adalah 30 juz. Dalam 1 hari 1 malam bisa mengkhatamkan 1 kali khataman seluruh daripada isi Al-Quran selama 30 juz itu. Sehingga kalau kita hitung dalam 1 hari 1 malam ini ada 5 sholat fardu. Sehingga kalau dibikin rata-rata, beliau Imam Syafi'i itu ketika melakukan sholat sunnah dan sholat fardu ini dalam
waktu tenggang waktu antar sholat maktubah ini bisa mengkhatamkan 6 juz, sehingga kali 5 sholawatu menjadi 30 juz. Nah, ini adalah perilaku daripada Imam Syafi'i. Hadirin pemirsa yang berbahagia, hal ini juga dikuatkan dalam sebuah hadis. Wa qad rawa Muslimun fi sahihihi wa qad rawa Muslimun fi sahihihi afdhalus sholati ba'dal maktubati as-sholatu fi jawfil laili. Wa rawa al-Baihaqi wan Nasa'i yuhsyarun nasu fi sa'iti wahidin fi sa'idin wahidin yawmal qiyamati fayunati munadin fayaqulu ayna alladhina kanu yatajafi junubuhum anil madaji fayaqumuna wa hum qalilun fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab thumma yu'maru bisairin nas ila hisab. Wa qad rawalan teman-teman wis nyeritakake ing hadis. Wa qad teman-teman wis nyeritakake hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Imam Muslim niku pakar hadis. Gelarnya Syekhun, guru besar. Kalau Imam Bukhari juga Syekhun, guru besar. Keduanya menjadi Syekhoni. Keduanya guru besar terkait sama ilmu hadis. Sehingga kalau ada hadis yang diceritakan oleh Syekhoni, ini merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fi sahihihi, dalam kitab Sahih Imam Muslim. Matan hadis, isi hadis itu Abdul Sholati utawi luwe utamane sholat ba'dal maktubati ing dalam sawisi sholat kang den fardhoake utawi sholat kang wis den wajibake iku as-sholatu sholat fi jawfil laili ing dalem tengah wengi. Fi jawfil laili ing dalam sholat tengah waktu. Jadi qiyamul lail ini sinonim muradif dengan jawful laili. Warawalan wis nyeritakake ing hadis sapa kang nyeritakake al-Baihaqi, Imam Baihaqi, wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Matanya hadis, isi daripada hadis yuksharu den giring utawa den kumpul lagi. Yuksharu den giring utawa den kumpul lagi sapa den giring annasu manungso. Sapa annasu manungso fi sa'idin ing dalem panggonan kang jembar utawa panggonan kang luas, wahidin kang suwiji oleh giring utawa ngumpulake yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Fayunadi mongko undang-undang sapa kang undang munadin wong kang undang-undang. Faya ulu mongko ngucap sapa munadin kang undang-undang undangannya ainal ladzi kanu yatajafi junubuhum anil madaji'. Aina iku tetep ing dalem di panggonan. Aina iku tetep ing dalem di panggonan
alladzina utai wong akeh, alladzina utai wong akeh, kanu kang ono ya alladzina ono iku tatajafi podo berangkang utawa kerangkangan, kanu iku ono ya alladzina iku tatajafi podo kerangkangan utawa berangkang. Oleh kerangkangan utawa berangkang apa kan berangkang, apa kan kerangkangan. Kuwi dadi fa'il apa tatajafi. Junubuhum apa junubuhum pira-pira lambungil ladzina, apa junubuhum pira-pira lambungi ya alladzina. Oleh kerangkangan anil madhaji saking pira-pira paturone alladzina. Fayaqumuna mongko padha tangi ya alladzina, tangi wahum kale utawi alladzina iku qalilun cuman sedikit namung sedikit. Sing iso tangi ing dalem ora-ora mahsyar niku benjing namung sekedhik. Sinten to sekedhik menika? Nggih menika ahlul qiyamul lail. Ahlul qiyamul lail. Sedangkan yang lain, sebab jenis manusia mulai awal zaman Nabi Adam sampai generasi akhir zaman itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sa'idin wahidin, pada suatu lapangan yang sangat luas sekali, tetapi hanya satu lapangan, artinya tidak berbeda lapangan. Mengapa demikian? Ya, itu nanti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala perilaku masing-masing daripada orang ketika berada di dunia ini. Sehingga di situ nanti kalau orang sudah terkumpul pada sa'idin wahidin, mereka akan merasakan sesuai dengan amal perbuatan masing-masing ketika hidup di dunia. Nah, di sini ada satu keistimewaan daripada ahli tahajud, ahli qiyamul lail, itu nanti akan mendapatkan pertolongan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya bagi orang yang ahlu qiyamul lail. Jadi hikmah daripada qiyamul lail akan memudahkan daripada kita semuanya orang mukmin ketika kita nanti diadakan pada perhitungan di, yaitu bisya'idin wahidin atau roro mahsyar nanti. Nah, keterangan di sini orang-orang yang tidak mengalami kesulitan untuk menghadapi daripada hisab di yaumul mahsyar itu jumlahnya hanya sedikit sekali. Sedangkan yang lain ini akan menunggu hisab atau perhitungan, yaitu amal masing-masing ketika hidup di dunia. Ada fayadkhuluna mongko padha fayadkhuluna mongko ya fayadkhuluna mongko padha manjing utawa mlebu sapa alladzina fayadkhuluna mongko padha mlebu utawa manjing sapa alladzina aljannata ing swarga, oleh mlebu swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa, yaitu penelitian amal atau tanpa dihitung sama sekali. Siapakah itu? Al-qalil, orang yang sedikit itu. Siapakah yang sedikit itu? Yaitu ahlu qiyamul
laili, atau orang yang rajin melakukan sholat malam atau sholat tahajud. Ini summa yu'maru mongko keri-keri dan perintah, summa yu'maru mongko keri-keri dan perintahi sapa kang den perintahi bisa ilinas sekerine para manungsa ilal hisabi marang penelitiane amal, ilal hisabi marang penelitiane amal. Nah, sehingga al-qalil terselamatkan karena perbuatan di dunia yang rajin melakukan qiyamul lail, tetapi al-kasir mayoritas mereka itu menunggu dulu apa yang ditunggu, yaitu perhitungan atau penelitian amal ketika hidup di dunia ini. Nah ini ya, semoga kita termasuk orang yang qalil, orang yang ahlu qiyamul laili. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, nah, jadi pengamalan-pengamalan yang menduduki pada peringkat kedua yang akan ditanyakan dalam perhitungan kita nanti, yaitu ditandaskan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu su'ila ayyus shalah afdal ba'dal maktubah qala salatul lail wa lihada amara ta'ala rasulahu ba'dal maktubah bi qiyamil lail fa inna tahajjuda ma kana ba'dan naumi. Para pemirsa yang berbahagia, diceritakan oleh sahabat Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku suila den takoki sapa Rasul den suwi pirsa Rasul. Sinten suwi pirsa? Para sahabat. Sahabat nuwun pirsa dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah pripun? Ayu sholati afdal ba'dal maktubah ya Rasulullah. Ayu sholati afdal ba'dal maktubah ya Rasulullah. Ayu sholati afdal ba'dal maktubah ya Rasulullah. Rasul, sholat ingkang pundi lingkang iya ingkang langkung utami sasampunipun sholat wajib. Rasul diwajibkan besok kalian sahabat Rasul. Sholat ingkang pundi ingkang luwih utama sasampunipun nglampahi sholat wajib. Rasul jawab dumateng para sahabat ingkang nyuwun pirsa kala wau. Qala ba'das shalah qala sholatul lail. Rasul jawab qala sholatul lail. Dawuh Rasul inggih menika, oh ngono sahabat, luwih utama-utamane salat sakwise salat fardu yaiku salat malam. Nggih, salat malam. Walihada lan krana iki amar moko perintah sapa Allah taala Rasulullah maring Rasul Allah ba'dal maktubah ing dalam sawise salat maktubah utawa salat fardu di qiyamil laili kelawan nindakake salat wengi. Nah ngeten. Jadi Allah dawuhaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen luwih utamane salat sakwise salat fardu inggih menika salat qiyamul lail. Fa inna tahajjuda mongko setuhune tahajud maka ba'dan naumi kang den lakuake den jalake sakwise tidur. Nah ngeten. Jadi ini ada syariat orang menjalankan sholat tahajud
Apakah itu? Yaitu sholat tahajud itu dianjurkan bagaimana seorang itu melakukan setelah melakukan tidur. Jadi sholat tahajud itu disyaratkan orang harus tidur. Nah, pada hadis yang lain juga diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatahajjatu ba'da naum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tahajud dilakukan setelah tidur. Sehingga syariat atau tata cara melakukan salat tahajud itu harus didahului tidur terlebih dahulu. Gitu. Ini merupakan yaitu kaifiyah atau tata cara orang melakukan sholat tahajud yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, sholat tahajud atau qiyamul lail ini diterangkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna nashi'atal layli ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila wa dhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabdila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaqul wahjurhum hajran jamila. Ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muzammil, hei wong kang kerubuan, hei orang yang berselimut. Ya ayuhal muzammil, hei orang yang berselimut, hei wong sing kerubuan. Tangiyo sira bangkitlah. Al-laila ing dalam waktu bengi. Al-laila ing dalam waktu bengi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila. Nisfahu ing separone bengi aw inqus atau kurang daripada nisful laili. Jadi tata cara orang melakukan sholat tahajud ini ada pilihan. Diterangkan pada hadis yang ayat yang lain. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa dha'ifah. Hadirin, dalam ayat yang lain terdapat musasabah, ada relevansi dengan ayat sebelumnya. Ada pilihan tata cara orang melakukan sholat tahajud atau qiyamul lail. Mungkin nisful lail, separuh malam penuh. Kalau dihitung waktu qiyamul lail atau waktu tengah malam itu terhitung mulai jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai setengah 5, mungkin sampai di situ. Kurang lebih ada 4 atau 4,5 jam. Nah ini kita disuruh memilih, boleh menjalankan sholat tahajud atau qiyamul lail full nisful lail selama 4,5 jam itu.
Jadi mulai jam 1, jam 12 ya, jam 12, jam 1, 2, 3, 4 atau setengah 5. Nah, berarti berapa itu? 4 jam setengah. Kalau memilih yang susahu sepertiga daripada nisful lail, berarti 4 jam setengah dibagi 3. 4 jam setengah dibagi 3 berarti selama berapa? 1 jam setengah. 1 jam setengah itu boleh mengambil pada awal waktu nisful lail, boleh mengambil pada pertengahan, boleh mengambil pada akhir nisful lail. Boleh menggunakan jam 1 boleh, jam 2 boleh, jam 3 boleh, jam 4 juga boleh. Atau susahu 2/3 daripada nisful lail. Kalau nisful lail itu jumlahnya 4 jam setengah, 2/3-nya berapa jam? 2/3 ada 3 jam. Mungkin jam 1, 2 jam 3, atau 2, 3, 4, atau dan seterusnya. Nah, ini opsi, satu pilihan seseorang untuk memilih waktu yang diikhlasinya sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Nah, ada. Ini punya cerita Bapak Ibu sekalian. Saya punya cerita pernah ditanyai oleh orang yang menanyakan tentang kaifiah sholat tahajud. Orang itu setiap hari bekerja yang memerlukan perjalanan kurang lebih 2 jam, kayak gitu setiap hari. Dan dia mengeluh kalau dia melakukan qiyamul lail pada tengah malam, akhirnya dalam perjalanan pekerjaan itu mereka terganggu. Karena apa? Mereka memilih waktu nisful lail itu pada awal waktu jam 1 sampai jam 3, kemudian bangun lagi disusul dengan sholat subuh. Itu. Nah itu sudah dilaksanakan beberapa tahun, tetapi beliau itu merasa keberatan. Karena apa? Karena setelah bangun malam tidur lagi, bangun lagi melaksanakan sholat subuh. Jadi perjalanan dalam kehidupan untuk sholat malam itu dapat mengganggu pekerjaan pada siang hari. Akhirnya kita sarankan bagaimana sholat tahajud atau qiyamul lail itu tetap berjalan secara bagus dan tidak mengganggu terhadap perjalanan dalam pekerjaan. Akhirnya kita sarankan untuk mengambil waktu sepertiga pada akhir nisful lail, mulai jam 3 sampai jam 4, kemudian disambung dengan melakukan sholat subuh. Nah ini jadi hemat waktu. Jadi kita orang yang sibuk dalam pekerjaan, orang yang sibuk dalam belajar, orang yang sibuk dalam pekerjaan yang lain, ini kita harus bisa mensiasati waktu, harus kita bagi bagaimana supaya qiyamul lail tetap jalan dengan baik, pekerjaan juga bisa berjalan dengan baik. Nah, tergantung kepada keikhlasan kita masing-masing. Ini adalah merupakan salah satu petunjuk untuk melakukan daripada orang melakukan qiyamul lail. Jadi saya ulang, nisful lail full selama 4 jam atau 4 jam setengah, bila bisa memilih sepertiga malam, bisa memilih 2/3 malam, bisa memilih setengah daripada nisful lail itu. Ini opsi seseorang sesuai dengan keikhlasannya masing-masing. Sebab kita dihadapkan dengan kehidupan, mungkin dihadapkan dengan pekerjaan, mungkin dihadapkan dengan perjalanan dalam menempuh pekerjaan itu perlu persiapan waktu, perlu persiapan tenaga yang fit. Oleh karena itu kita sebagai orang awam harus bisa menata bagaimana
ibadah kita itu tetap berjalan dengan bagus dan pekerjaan juga bisa berjalan dengan bagus. Nah, para pemirsa yang berbahagia, nah ini lagi yang mulai tadi ditandaskan bahwa Qiyamul Lail ini adalah mempunyai hukum yang berbeda antara beliau Rasulullah SAW dengan orang awam termasuk kita sekarang ini. Kalau beliau Rasulullah SAW Qiyamul Lail, sholat tahajud dihukumi wajib, kalau kita dihukumi sunnah. Kalau kita dihukumi sunnah. Nah ini ada asbabun nuzul. Nah gitu, ada asbabun nuzul. Sebab turun ayat yang menerangkan tentang Qiyamul Lail, asbabun nuzul yang menerangkan tentang Qiyamul Lail, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila niswahu aw inqus minhu qalila ila akhirih. Ini diceritakan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW ketika berada di kota Mekah, beliau melakukan dakwah Islamiyah. Suatu ketika diganggu oleh orang kafir Quraisy, diganggu oleh orang kafir Quraisy. Suatu ketika orang kafir Quraisy mengadakan pertemuan yang ditempatkan pada suatu tempat yang dinamakan Darun Nadwa. Apakah Darun Nadwa itu? Yaitu suatu gedung yang dipergunakan untuk pertemuan orang-orang yang berada di sekitar kota Mekah Al-Munawwarah. Gitu. Nah, Darun Nadwa itu dibangun 200 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul lahir, Darun Nadwa sudah terbangun 200 tahun yang lalu. Siapakah yang membangun? Yang membangun adalah keluarga atau leluhur, yaitu Qusay bin Kilab yang berada di kota Mekah pada saat itu. Nah gitu. Lah orang-orang Quraisy mengadakan pertemuan yang berada di Darun Nadwa itu, isi pertemuan itu tentang bagaimana supaya dakwah Rasulullah SAW itu bisa gagal. Nah, itu ya. Nah, jadi berisi tentang bagaimana supaya dakwah Rasulullah SAW itu bisa gagal. Dengan kata lain, pertemuan berisi tentang penggagalan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah terdengar suara dari orang-orang kafir Quraisy yang berisi tentang penggagalan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengalami yaitu kebingungan, mengalami kesusahan, mengalami penurunan semangat dalam perjuangan. Nah, setelah beliau mengalami kegelisahan karena ada gangguan daripada orang kafir Quraisy pada saat itu, Allah tidak tinggal diam. Akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW. Petunjuknya berupa bagaimana supaya Rasulullah SAW mempunyai keyakinan yang kuat untuk melanjutkan daripada dakwah pengembangan agama Islam pada saat itu. Apakah yang harus dilakukan? Yaitu melakukan Qiyamul Lail. Jadi setelah melakukan Qiyamul Lail, Rasul bangkit kembali semangatnya, Rasul menjadi semangat lagi, tidak merasa takut, tidak merasa khawatir. Sehingga salah satu daripada faidah daripada
Qiyamul lail adalah untuk mengokohkan jiwa seseorang menjadi kuat, menjadi lebih yakin, tidak terdapat keraguan, tidak terdapat ketakutan apapun. Nah, ini merupakan asbabun nuzul atau sebab turunnya disyariatkan orang melakukan sholat tahajud atau qiyamul lail. Oleh karena itu siapapun, nah ini ya, siapapun yang mengalami kesulitan hidup, yang mengalami kegelisahan hidup, yang mengalami tidak tenangnya hati dalam menghadapi kehidupan, maka kita harus kembali kepada Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Apakah itu? Yaitu qiyamul lail atau sholat tahajud. Gitu ya, sholat tahajud. Sehingga sholat tahajud ini dapat dijadikan sebagai pembenteng hati orang menjadi lebih yakin dalam menghadapi permasalahan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, gitu. Ya, ada 1 jam. Ya, belum. Berapa jam? Kurang 10 menit. Para pemirsa yang berbahagia. Nah, ini. Sehingga Rasul setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merutinkan mudawamah atau istiqomah untuk melakukan sholat tahajud, semangatnya menjadi tumbuh kembali dan beliau tidak merasa khawatir, tidak merasa ketakutan dalam menghadapi yaitu musuh-musuh mereka dalam menjalankan dakwah Islamnya, terutama berhadapan dengan kafir Quraisy yang berada di kota Mekah pada saat itu. Nah, gitu. Kita lanjut. Warawat Turmudiyu alaikum bi qiyamil lail fa innahu jadus sholihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun ila sayyi'ati wa minhatun 'anil itsmi wa fi riwayatin lit-Tabarani wa mitradatun lid-da'i 'anil jazadi. Warawalan dan ceritake jauh. Warawalan ceritake ing hadis, warawalan ceritake hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Isinya hadis atau matanya hadis, alaikum bi qiyamil lail, alaikum wajib ing atase sira kabeh. Alaikum wajib ing atase sira kabeh, utawa alaikum natepono sira kabeh. Jadi lafaz alaikum nakdirake lafaz wajib. Bi qiyamil lail kelawan nglakoni salat ing wektu bengi. Fa innahu mangko setune iya qiyamul lail iki da'us sholihin, iku da'us sholihin, kebiasaan atau budayane wong soleh. Iku da'us sholihin, iku kebiasaan atau kebudayaane wong soleh. Oblaku ing dalem sadurunge sira kabeh. Wa qurbatun utawi qiyamul lail iku dadekake parek. Wa qurbatun utawi qiyamul lail iku iso dadekake parek ila rabbikum marang pangeranira.
Wa mikfaratur utawi qiyamul lail iku iso ndadekake pamlebur. Wa mikfaratur utawi qiyamul lail iku iso ndadekake pamlebur risayati ing pira-pira laku kang ala. Wa min hadur utawi qiyamul lail iku iso ndadekake pancegah anil ismi saking dosa. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam suci riwayat Lit Tabarani kang tetep kedue Imam Tabarani. Wa mir rodatul utawi qiyamul lail utawa dawuh nggih. Wamit rodatun utawi dawuh utawi qiyamul lail iku dadi panundung, bisa mencegah. Itu dadi panundung itu usul nyegah dari marang penyakit anu jasadi saking badan atau tubuh kula panjenengan sedaya. Manfaat atau hikmah daripada qiyamul lail. Nah ini karena qiyamul lail ini adalah salah satu kebudayaan perilaku orang-orang yang soleh pada waktu dulu. Ini bisa mengakibatkan bahwa qiyamul lail bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing nomor kali qiyamul lail saged menghapus semua kesalahan. Tingkat nomor 3 qiyamul lail niku saged mencegah dumateng pira-pira dosa. Dalam riwayat yang berbeda oleh At-Tabrani bahwa qiyamul lail itu bisa mencegah terhadap penyakit yang bersifat badaniyah. Bersifat badaniyah. Mengapa demikian? Iya. Orang yang terbiasa qiyamul lail itu otomatis akan energi fisiknya. Karena apa? Dituntut mereka harus bangun malam, harus mengambil air wudhu, harus melakukan sholat. Karena apa? Di situ merupakan salah satu tekanan bagaimana supaya orang itu bersungguh-sungguh untuk bermunajat kepada Allah. Dengan kesungguhan itu akan memperkuat terhadap jiwanya. Jiwa yang kuat itu akan memperkuat fisiknya atau badannya. Sehingga orang yang ahli tahajud ini menurut keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani bisa menolak terhadap penyakit yang mengancam terhadap jiwa kita sekalian. Allahumma amin. Semoga kita dapat melakukan sholat tahajud, sholat atau qiyamul lail yang bisa mengakibatkan terhadap kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menghapus terhadap dosa-dosa kita dan dapat mencegah terhadap yaitu dosa-dosa yang melekat kepada diri kita dan bisa menjauhkan dari penyakit yang mengancam terhadap keselamatan diri kita. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, berakhirlah pengajian pada malam hari ini. Mari kita awal bersama-sama, yaitu awal yang telah diijazahkan oleh Syekhuna menika Syekh Hasyim Asy'ari. Ini kalau ada wabah ini kita hendaknya untuk mengamalkan auratnya seperti apa ya, mari kita baca bersama sama. Gua sesarengan li khamsatun utubi biha
وابنهما والفاطمة للرمزة بها حار الوباء الحديمة للرمزة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا لا وبردا ولا عيبا الا ستردا ولا هما الا فرجدا ولا طفلا الا رضيدا ولا مريضا الا شفيدا وصلحنا على حاجه من حوائج الا قوه رب العالمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو يا كريم اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والبغض والبغش والمقال والبغي والسوء والمختلف والشتائم والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا خاصة من تونسيا ومن بلدان المسلمين انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله